Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad Haris Al-Hafiz, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara Medan. Pada video hari ini, saya akan membahas keuntungan dan kerugian media komunikasi, baik media massa maupun media nirmasa, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Media dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak William Ansori Hasibuan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, dalam kehidupan modern kita nggak bisa lepas dari yang namanya media. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita selalu disuguhkan berbagai pesan, berita, hingga hiburan. Hari ini media menjadi jantung publik komunikasi manusia. Tapi pernah nggak kita mikir apa sih sebenarnya peran media dalam kehidupan kita, dan bagaimana pengaruhnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan? Menurut Dennis McQuail dalam Mass Communication Theory tahun 2010, media tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk makna dari persepsi sosial dalam masyarakat. Artinya, memahami media bukan cuma soal alatnya, tetapi tentang bagaimana media membentuk cara kita berpikir dan berinteraksi. Karena itu penting bagi kita mengenali dua jenis media komunikasi, media massa dan media nirmasa. Dua sarana yang sama-sama penting, namun bekerja dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas dulu apa nih pengertian dan jenis media komunikasi. Komunikasi media berarti proses penyampaian pesan menggunakan alat bantu atau saluran tertentu agar pesan dapat diterima dengan efektif. Menurut Onong Pujana Effendi tahun 2008, media massa digunakan apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Berdasarkan jangkauannya dan sifatnya, media komunikasi terbagi dua. Yang pertama, media massa menjangkau halayak luas dan bersifat serentak seperti televisi, radio, koran, dan internet. Yang kedua, media nirmasa. Jangkauan yang terbatas, bersifat personal seperti surat, pamflet, buletin, atau komunikasi langsung. Keduanya sama-sama berfungsi menyampaikan pesan, tetapi dengan karakteristik, pengaruh, dan dampak yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Yang pertama dari media massa dulu. Media massa adalah media yang menyebarkan pesan kepada halayak luas dalam waktu singkat. Menurut Hafid Kangara tahun 2014, media massa berfungsi sebagai alat penyebaran pesan dari sumber kepada halayak luas secara cepat dan terus-menerus. Fungsinya mencakup menyampaikan informasi, memberi hiburan, mendidik masyarakat, membentuk opini publik, dan menjadi alat kontrol sosial. Nah, lalu apa sih keuntungannya? Media massa memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilar utama komunikasi publik. Yang pertama, jangkauan luas dan cepat. Satu serian televisi, satu unggahan berita digital bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Inilah kekuatan terbesar media massa. Ia menembus batas ruang dan waktu. Menurut Effendi tahun 2008, media massa merupakan alat paling efektif dalam penyebaran informasi publik secara cepat dan merata. Melalui media massa, pesan dapat diakses siapa saja, di mana saja, tanpa hambatan geografis. Lalu yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Media massa mampu menyalurkan pesan dari satu sumber ke banyak penerima sekaligus, tanpa harus mengulang komunikasi secara individual. Bayangkan satu siaran televisi menggantikan jutaan percakapan. Dalam dunia penyiaran atau kampanye sosial, hal ini sangat efisien, hemat tenaga, biaya, dan waktu. Yang ketiga, sarana pendidikan, sosialisasi, dan dakwah. Media massa tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menanamkan nilai. Program edukatif di televisi, dakwah digital di media sosial, atau artikel keislaman di portal berita, semuanya mendidik publik dengan cara yang halus tapi efektif. Seperti kata Wilbur Scrum, media komunikasi adalah jembatan antara pengetahuan dan tindakan. Artinya, media komunikasi menjadi perantara antara apa yang kita tahu dan bagaimana kita bertindak. Yang keempat, membentuk opini dan kesadaran kolektif. Media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini masyarakat. Melalui liputan dan narasi tertentu, media dapat mengunggah kesadaran publik terhadap isu-isu sosial, dari krisis, kemanusiaan, kerusakan lingkungan, hingga korupsi. Ia menjadi cermin sekaligus dan arah moral masyarakat. Lalu yang terakhir, fungsi kontrol sosial dan transparansi publik. Media seringkali disebut sebagai the fourth estate, kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena melalui media, masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan, dan menuntut keadilan. Nah, disinilah media menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi. Dan kalau ada
keuntungan pastinya ada kerugian. Nah, kerugian apa aja nih? Yang pertama, distorsi dan manipulasi informasi. Media tidak selalu bebas nilai. Media banyak yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi atau politik. Noam Chomsky dalam Manufacturing Concern tahun 1988 menyatakan, media seringkali membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan kelompok yang berkuasa. Nah, artinya media bisa menjadi alat pembenaran, bukan kebenaran. Dan ketika itu terjadi, publik kehilangan pandangan objektif terhadap realita. Yang kedua, penyebaran hoaks dan disinformasi. Di era digital, kecepatan seringkali mengalahkan ketelitian. Berita palsu mudah tersebar dan dalam hitungan menit bisa menimbulkan kepanikan massal. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi kita di era informasi. Yang ketiga, information overload. Setiap detik, ribuan berita muncul di layar kita. Akibatnya, masyarakat kebingungan membedakan mana yang penting dan mana yang sekedar sensasi. Kelebihan informasi justru bisa membuat kita kehilangan fokus terhadap hal yang benar-benar substansial. Lalu yang keempat, menurunnya interaksi sosial nyata. Media digital mempertemukan banyak orang, tapi seringkali menjauhkan hubungan manusiawi. Kita lebih sering berkomunikasi lewat layar daripada tatap muka. Kehangatan sosial perlahan tergantikan nih oleh notifikasi dingin dan emoji datar. Lalu yang terakhir, kesenjangan akses dan literasi. Nggak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan memahami pesan media secara kritis. Sebagian hanya menjadi konsumen pasif, bukan penafsir aktif. Inilah mengapa literasi media menjadi kebutuhan mendesak di zaman sekarang. Lalu kita masuk ke media nirmasa. Pengertian media nirmasa itu media komunikasi dengan jangkauan terbatas dan sifatnya lebih personal. Menurut Kangara tahun 2014, media nirmasa menekankan pada kedekatan dan interaksi langsung antara komunikator dan komunikan. Biasanya media nirmasa digunakan dalam konteks yang lebih intim, seperti komunikasi organisasi, lembaga keagamaan, atau pendidikan. Fungsinya meliputi penyampaian pesan yang spesifik, mempererat hubungan sosial, dan membuka dialog dua arah. Lalu apa sih keuntungan media nirmasa ini? Yang pertama, kedekatan emosional dan keakraban. Media nirmasa memungkinkan hubungan yang lebih hangat dan manusiawi. Dalam buletin organisasi, surat pribadi, atau dialog langsung, ada unsur empati dan perhatian yang tidak ditemukan di media massa. Komunikasi yang terjalin tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif secara emosional. Yang kedua, pesan lebih spesifik dan kontekstual. Berbeda dari media massa yang bersifat umum, media nirmasa bisa menyesuaikan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Misalnya, pamflet dakwah untuk menjamaah tertentu atau buletin kegiatan masjid, pesan juga lebih fokus dan relevan sehingga dampaknya lebih jauh. Yang ketiga, fleksibel dan murah. Media nirmasa tidak memerlukan teknologi tinggi atau biaya besar. Cukup dengan kertas, pertemuan, atau obrolan langsung, pesan sudah bisa tersampaikan. Ini membuatnya sangat berguna dalam konteks pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Nah, yang terakhir adanya umpan balik langsung atau two-way communication. Salah satu keunggulan terbesar media nirmasa adalah komunikasi dua arah yang aktif. Komunikan bisa langsung bertanya, memberi tanggapan, atau berdiskusi. Dengan begitu, proses pemahaman berjalan lebih mendalam dan bermakna. Nah, selanjutnya kita bahas kerugian media nirmasa. Ada beberapa. Yang pertama, jangkauan yang terbatas. Karena sifatnya lokal dan personal, media nirmasa tidak bisa menjangkau halayak luas. Hal ini membuat penyebaran informasi menjadi lambat jika dibandingkan media massa. Nah, yang kedua, kurang efisien dan untuk komunikasi skala besar. Jika pesan ingin disampaikan pada banyak orang, dibutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Kegiatannya harus diulang berkali-kali untuk menjangkau semua pihak. Yang ketiga, sulit mengukur efektivitasnya. Karena nggak ada data yang pasti, sulit menilai sejauh mana pesan benar-benar dipahami oleh audiens. Kadang komunikasi berjalan baik, kadang tidak, tergantung situasi dan kemampuan personal. Yang terakhir, potensi salah tafsir. Dalam komunikasi langsung, nada bicara, ekspresi, atau bahasa tubuh bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Salah sedikit dalam penyampaian, makna bisa bergeser. Teman-teman, dari pembahasan panjang ini kita bisa menyimpulkan nih bahwa media massa dan nirmasa adalah dua sisi penting dalam komunikasi manusia modern. Media massa unggul dalam kecepatan dan jangkauan, sedangkan media nirmasa unggul dalam kedekatan dan kedalaman makna. Keduanya bukan untuk dipertentangkan,
melainkan untuk digunakan sesuai konteksnya. Gunakan media massa untuk memperluas pengaruh dan media massa untuk memperkuat hubungan. Seperti kata Dennis McQuail, kekuatan media tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada makna sosial yang diciptakannya. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar menjadi pengguna media, tetapi juga pengguna yang sadar, kritis dan beretika. Karena media yang kita gunakan pada akhirnya akan membentuk siapa kita sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya bahas dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.